12 murid. Ayo kita menyanyi bersama. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Vita. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berkati anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini dengar pada saat ini tertanam di hati anak-anak, bahkan dipahami dan dimengerti oleh anak-anak dan dilakukannya setiap hari. Terima kasih. Mengucap syukur kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adikku. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar ya tentang 12 murid Tuhan Yesus. Tentu kita juga masih akan bercerita tentang 12 murid Tuhan Yesus ya. Kalau beberapa minggu yang lalu Tante Mei sudah bicara tentang Simon Petrus dan Andreas. Lalu Tante Meske sudah cerita tentang Yakobus dan Yohanes. Dan saat ini Tante Vita mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus dan Thomas. Oke. Nah, kita lihat dulu Alkitab kita. Mari ayo sama-sama kita akan baca Alkitab kita. Ya, buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 ya. Lukas 6 ayat 12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi ingat, waktu Tuhan Yesus memilih 12 rasul, tidak asal pilih, atau memilih 12 murid tidak asal pilih, tapi Tuhan Yesus berdoa. Ya, dan terus ya. Dan kita lihat ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul ya. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya. Nah, kita akan melihat ya tentang Filipus ya. Tante kita bilang tadi tentang Filipus. Filipus ini kalau dalam bahasa Inggrisnya Philip ya. Filipus ini ya murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan Yesus, murid yang kelima dipilih oleh Tuhan Yesus. Dia berasal dari Betsaida ya. Betsaida itu dia berasal dari Betsaida. Betsaida itu kota kelahiran atau asal
asal kelahiran Petrus, lalu Yohanes, Yakobus ya. Sama-sama mereka dari Betsaida. Dan Filipus ini ya, ketika dia sudah dipilih menjadi rasul ya, dipilih menjadi murid Tuhan Yesus ya, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu dia memberitakan Injil jauh-jauh ya. Ya, bukan cuma di daerah itu, bukan cuma di Galilea atau di daerah situ ya, tetapi dia juga memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah yang lain, yaitu ke Yunani, Syria, dan Frigia. Nah, Filipus ini waktu Tuhan Yesus pilih dia tuh, Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan ya, dari Galilea, dalam perjalanan tiba-tiba ketemu Filipus. Lalu Tuhan bilang begini, Filipus, mari ikutlah aku. Nah, jadi Filipus dari hari itu dia mengikut Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pergi melayani, di situ dia ada ya, dia terus mengikut Tuhan Yesus sampai waktu Tuhan Yesus peristiwa 5.000 Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Ingatkan adik-adik kan? Dan Filipus di situ ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, setelah Filipus melayani sampai ke daerah jauh-jauh ya, ke Yunani, Syria, Filipus itu dia mati secara martir. Wah, kan kalau mau memberitakan Injil itu kan ada tantangannya, ditentang orang-orang yang memberitakan Injil pada saat itu ya, ada yang dibunuh, dirajam ya. Filipus ini dia mati secara martir ya, disiksa juga, dan dia disalibkan. Matinya itu disalibkan. Ngeri adik-adik ya. Ya, itu semua dilakukan hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Oke. Nah, Tante Vita juga mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang ke-6, yaitu Thomas. Nah, Thomas ya, nama lain dari Thomas adalah Didimus. Apa adik-adik? Didimus ya, Didimus. Nah, namanya Thomas ini di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu ada 15 kali disebutkan ya, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Nah, Thomas ini berasal dari daerah Galilea ya. Dia berasal dari daerah Galilea ya. Dan Thomas ini dikatakan dia adalah satu murid atau rasul yang ragu-ragu. Ingat waktu Yesus bangkit, ya kan? Waktu Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi Thomas waktu itu belum ada, Thomas belum lihat, ya. Tapi tiba-tiba murid-murid bilang begini, Thomas, guru kita sudah bangkit, ya. Tuhan Yesus yang mati, lalu dia dikuburkan di dalam gua. Dia sudah bangkit. Masa? Iya, dia menampakkan diri tadi kepada kami. Wah, Thomas bilang gini, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Aduh, Thomas ini sudah bangkit. Ya, Thomas bilang, sebelum saya lihat dan saya menusukkan jari saya ke tangannya yang berlubang paku, ya, yang waktu dia disalibkan lubang, saya belum percaya. Wah, dia ragu-ragu ya. Dia ragu-ragu. Itu adik-adik bisa baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 ya. Masih ada kesempatan. Nanti kita baca ya. Yohanes 20. Ya, kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Nanti kita baca ya, Yohanes 20 ayat 24 bilang begini, tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, ini Thomas ini. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, lalu dia mencucukkan jarinya ini ke lubang paku ya, di jari Tuhan Yesus. Ternyata betul ya, betul Tuhan Yesus sudah bangkit kembali dan Tuhan Yesus ada di antara kita. Wah, dari situ Thomas mulai percaya ya, walaupun tadinya dia ragu dan tidak percaya ya. Nah, dan Thomas ini ya, dikatakan Thomas ini dia pergi menginjil sampai ke India.
Jauh ya adik-adiknya, sampai ke India ya, sampai ke India. Dan Thomas juga mati sebagai martir. Ya, Thomas mati sebagai martir. Tapi Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus yang suka berdoa, adik-adik ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus suka berdoa ya. Waktu murid-murid naik ke kamar loteng Yerusalem ya, bersama dengan perempuan-perempuan lain ya, bersama-sama dengan orang-orang banyak di situ ya, mereka naik berdoa ya, berdoa untuk menantikan dicurahkannya Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus ya. Dan Thomas juga berdoa di situ ya dengan orang-orang lain. Thomas ini suka berdoa. Kenapa Tante Vita bilang Thomas ini suka berdoa? Karena Thomas itu mati secara martir ketika Thomas sedang berdoa. Sementara Thomas berdoa, tiba-tiba orang yang tidak suka mendengarkan Injil Kerajaan Surga memanah ya. Makanya Thomas mati dengan cara dipanah. Dia sementara berdoa dan dia dipanah. Tiba-tiba Thomas mati. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa murid Tuhan Yesus. Makanya adik-adik juga harus suka berdoa. Kita semua ya, orang tua kita, guru-guru sekolah minggu, semuanya harus suka berdoa. Sehingga apapun yang terjadi seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, kita tetap di dalam tangan Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan sore hari ini, saat ini ya. Demikian cerita tentang kehidupan murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus dan Thomas. Nah, kita akan berjumpa pada minggu depan dengan murid-murid yang lain lagi. Cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berikutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.